selamat kamu keterima MT. Jadi kayak gitu. Jadi kamu gak tahu itu MT gitu waktu itu. Waktu itu cuma kayak Halo, selamat datang di Revo You Podcast, tempatnya para alumni catch up. Bareng aku, Ivi, alumni FSDM Batch 3. Hari ini, special episode kita ngundang alumni FSDM yang Batch 1 nih. Buat yang angkatan awal mungkin pernah lihat fotonya dia ya di iklan atau di website kita. Ada Radinda, sekarang dia kerja sebagai Senior Sales and Marketing di sebuah e-commerce besar Indonesia. Sebelumnya dia juga udah 1,5 tahun berkarir di agensi multinasional. Dan fun fact, semua karir path dia ini sebenarnya gak nyambung sama kuliah dia. Karena dia kuliah lulus sarjana psikologi Universitas Indonesia tahun 2018. Di episode ini kita akan bahas tentang cerita batch 1 Revo You itu kayak apa sih? Terus beda kerja di brand dan di agensi seperti apa? Dan pelajaran karir Radinda selama 3 tahun terakhir. Langsung aja kita say hello ke Radinda. Apa kabar? Halo, baik Vi. Tiba-tiba jadi alim banget ibu. Padahal barusan kita ketawa-ketawa guys sebelum di rolling. Beda emang BTS dan aslinya. Terakhir pertama dan terakhir ketemu ingat gak dulu banget kita pernah IG live bareng? Pernah, tapi itu kapan ya? Kayak 2020 ya, lumayan iya, 3 tahun lalu. Iya, hampir 3 tahun lalu. Radinda adalah kayak guest pertama deh, alumni pertama yang pernah aku interview itu Radinda di live-nya Revo You. Oh iya, waktu itu. Kemarin aku jadi ngedengerin ulang. Kita ngomong kayak gimana? Apa sih topiknya kita? Iya, apa sih topiknya kita? Tapi aku tuh apa ya topiknya? Pokoknya di titik itu kalau nggak salah kamu masih career change gak sih kalau gak salah? Ya, tentang career changing. Nah, buat yang mungkin pernah menonton live-nya, ini 2,5 tahun yang kita pengen cari tahu Radinda tuh ngapain aja 2,5 tahun setelah terakhir kita ketemu di IG live itu gitu. Gimana caranya memelihara 8 kucing dan 1 anjing dalam rumah yang sama? Sumpah itu fakta yang aneh. Tapi kenapa decide untuk bagaimana awal ceritanya gitu? Itu tuh sebenarnya random juga ya. Jadi dulu tuh keluarga aku malah nggak bolehin melihara kucing sama sekali. Tapi dari aku lahir tuh udah ada anjing gitu. Cuma anjingnya nih anjing yang dulu which is udah beda sama anjing yang sekarang lah. Karena udah tua udah nggak ada gitu kan. Terus suatu waktu kita tuh pernah ngambil 1 kucing dan diem-diem nih waktu kecil. Oh anak-anak? Anak-anak, iya anak-anak. Turns out akhirnya bokap nyokap gue jatuh cinta juga sama kucing. Tapi kucingnya pas cewek kan, terus dia kayak lahiran terus sampai akhirnya banyak dan berketurunan gitu. Gitu. Terus baru terakhir ada anjing lagi 1, itu juga kita adopt. Tapi emang kucingnya kan duluan ada dibanding anjingnya. Anjingnya juga dari kecil ngeliatnya kucing. Jadi dia tuh kayak berteman sama kucingnya. Oh lucu banget. Kayak mereka tuh bergerumul bersama gitu di rumah. Jadi anjingnya menjadi kucing nomor 9. Bener. Lucu banget. Kelakuan anjingnya juga kadang mirip sama kucing. Agak kehilangan krisis identitas tuh. Lucu banget. Aduh. Tapi itu yang menemani bekerja ya. Benar. WFA memang. Kalau misalnya lagi bosen, kita masih bisa yaudah deh ngelus-ngelus anjing, ngelus-ngelus kucing gitu. Emang mereka tuh penghiburan sih. Buat supaya happy kalau lagi stres kerja sini. Sayang. Kayak jadi lebih otak enak lah ya. Betul, setuju. Ya, soalnya ininya Revo itu suka banget yang banyak kucing, ya ampun. Oh iya. Makanya kalau misalnya sadar ya di sosmednya Revo You tuh suka masukin kayak meme kucing gitu soalnya. Karena banyak fans clubnya ya. Penggemar kucing kan ya. Bagus cat lovers. Iya, bagus cat lovers. Dog lovers juga. Aku suka anjing. Oke, nah mungkin kita sambil itu ya flashback. Waktu itu kan kita ngobrol tuh sebenarnya 2020. Cuman pertama kali kamu tahu Revo You berarti di 2019 ya? Ya benar 2019. Nah, coba kalau kita get back to that point, lagi apa? Kok tuh posisinya lagi apa yang sampai kok bisa menemukan Revo You dan menemukannya itu di mana gitu? Oh itu tuh sebenarnya. Jadi intinya adalah aku tuh emang waktu itu lagi ngerasa kok aku kurang fulfilled ya dengan apapun yang aku kerjakan hari itu gitu kan. Terus kebetulan dulunya aku sempat jadi headhunter juga, which is aku tuh somehow udah lumayan banyak ngobrol sama orang dari berbagai industri ataupun job gitulah istilahnya. Nah, random sih sebenarnya ini pakai insting banget. Jadi aku ngerasa setiap ngomong sama orang yang kerja di marketing, any kind of marketing, itu tuh satu aku lebih nyambung. Kedua,
kayak punya positive vibes aja ke aku gitu kan. Terus kalau misalnya kalau kamu baca job description, itu kan biasanya biasa aja ya. Tapi momen dimana aku baca job descriptionnya orang marketing tuh kayak, kok seru gitu kan. Kayaknya nih fun nih gitu. Ya udah akhirnya aku kejar. Terus waktu itu aku udah berusaha apply ke mana-mana juga dan lain-lain. Tapi balik lagi ya, namanya recruiter kan pasti ngelihat lo tuh sebenarnya punya background apa enggak nih di marketing. True. Which is itu jadi limitasiku lah di situ. Terus ya udah lagi random mau apply. Tahu-tahu ada muncul si Revoyu ini. Tadinya tuh aku mau apply, dia tuh lagi open lowongan deh kayak waktu itu. Tapi aku lupa apa gitu. Terus habis itu kayak ya udah pas aku lihat, aduh kriterianya tidak mampu nih kayaknya, maksudnya bukan mampu, belum bisa gitu loh, kayak enggak sesuai gitu kan. Terus aku buka-buka websitenya, oh ternyata dia ngajarin marketing, maksudnya kayak bikin bootcamp, semacam bootcamp gitu kan. Cuma kan aku kayak waktu itu belum mempelajari lebih lanjut, cuma kayak udahlah klik apply dulu aja gitu. Jadi akhirnya masuk, bukan masuk, maksudnya kayak tiba-tiba di follow up dan lain sebagainya. Dan selama follow up itu juga so far sih good experience ya, maka aku kayak ya udah deh nggak apa-apa, coba dulu aja sampai akhirnya udah deh masuk. Terus waktu itu masih ada kayak kamu coba dulu deh seminggu, kalau kamu nggak cocok kamu boleh keluar gitu kan. Tapi turns out pas seminggu waktu itu kayak ya enak sih, pembelajarannya enak. Terus kayak ternyata sistemnya aku bisa ngikutin nih, karena dia kan di luar jam kerja juga ya. Jadi after work gitu. Terus kayak yaudah akhirnya kelanjut gitu deh. Tapi tunggu tuh. Jadi sebenarnya kamu tahu Revoyu itu dari job portal karena lagi nyari kerjaan. Iya. Dan mau daftar jadi staff Revoyu. Iya. Dan itu pun tadinya tuh nemunya bukan kayak LinkedIn atau apa, tapi dulu tuh ada bukan Line Today, Line Jobs ya. Di Line Jobs. Di Line Jobs dulu nemunya. Terus kayak apa nih? Dan waktu itu kan emang Revoyu tuh warnanya kuning gonjreng gitu kan. Iya, warna keras banget sih itu. Iya, kayak kuning gonjreng, apa nih kayaknya kok fun juga gitu ya. Udah klik. Ada faedahnya juga ya warna kuning itu ya. Kesannya fun ya. Bagus. Tapi itu warna ciri khas, semua orang pasti tahu. Si kuning-kuning gitu ya. Paling sering tuh kayak gitu emang. Revoyu. Tapi kalau misalkan itu kan tadi kamu itu, tapi aku udah kepo sedikit sih. Karena teman-teman yang B1 lain terutama, kalau yang kamu tahu ya beberapa selain dari, apakah semuanya tahu dari job portal atau kayak sepengetahuan kamu rata-rata mereka tahu Revoyu itu dari mana sih? Kayaknya beda-beda deh. Ini yang aku tahu aja ya. Dulu tuh kayaknya ada yang memang taunya dia memang di reach out gitu oleh orang-orang Revoyu itu juga ada. Gitu. Terus, LinkedIn? Enggak tahu. Aku dulu nggak nanya. Pokoknya mereka disamperin. Mereka yang di reach out gitu. Okay. Terus ada juga yang memang mungkin si Revoyu ini udah ngobrol ke beberapa perusahaan. Perusahaan itu nyari siapa nih yang kira-kira mau ikut. Ini ada program baru nih dari bla 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 bla, kira-kira cocok nih sama kamu, fit in gitu. Terus kayak akhirnya dia ikut, itu juga ada. Jujur kalau yang aku tahu dapat dari job portal dulu cuma aku sih. Dengar dulu ngobrol ya. Agak di mainstream sih sebenarnya dari job portal. Tapi berarti waktu di batch 1 itu dulu tuh totalnya masih 13 orang by the way. Terus dari 13 orang. 13 orang, benar. Terus dari 13, tadi kan di minggu pertama boleh cabut tuh kalau misalnya dirasa nggak cocok. Seingat aku tuh jadinya 10 atau 11 orang. Wow, gitu. Okay. Terus dari 10 atau 11 orang itu, kayaknya career change itu cuma 3 orang deh. Dikit banget ya. Iya, karena kan ya balik lagi pada masanya dulu kan menakutkan kan career change itu. Beda gitu. Kalau sekarang kayak banyak nih yang beda gitu. Kalau dulu tuh sekarang semuanya, ya nggak semuanya sih, cuman banyak. Lebih banyak ya. Kalau dulu tuh itu masih jadi sesuatu hal yang kayak beberapa orang tuh takut untuk melakukan gitu. Maksudnya mungkin kayak gue berhasil nggak ya, possible nggak ya di Indonesia gitu. Kalau dulu. Nah cuma kan memang sebelumnya aku tuh waktu itu udah kerja around setahunan di per HRD-an gitu kan. Which is HRD itu menyenangkan, tapi maybe not fit with me aja gitu kan. Tiap orang beda-beda gitu kan. Nah terus ada poin dimana aku ngerasa gini, kayak kalau aku mau ngelanjutin karir di HRD pasti bisa gitu, tinggal tinggal mau stay di perusahaan atau mau coba perusahaan lain dah gitu aja kan. Tapi aku pikir kayak apa gunanya sih aku ngelanjutin hal yang aku tahu, bahkan udah setahun aku coba. Aku tuh sebenarnya maksudnya bayangin aja, kita kan kadang suka kayak overthink, kayak sebenarnya gue di sini nggak ya, sebenarnya gue mau nggak ya. Dan gue ngerasain itu every day for almost
1 year or even more gitu loh. Nggak tahu sih, waktu itu gue kayak mikir kalau lu stay di zona nyaman terus, ya udah yang lo dapat tuh ini yang seperti sekarang, misalnya seperti dulu itu, dan itu akan terus berkelanjutan. Jadi gue pikir ya udah deh, ayo kita coba gitu. Kalau agak kepo sedikit nih, batch 1 dengan 13 minus 2 11 10 orang. Ngapain aja di kelas? Waktu itu berarti 3 bulan juga ya sama? 3 bulan juga. 3 bulan juga. Di kelas tuh gimana? Kalau mungkin aku share konteks sedikit ya. Kalau zaman sekarang tuh suka ada grup project. Terus grup projectnya tuh udah dari apa ya? Bikin landing page, bikin Facebook Ads, Google Ads, segala macam gitu. Itu udah ada grup project juga. Terus abis itu kalau udah mereka ikut career support. Abis itu ikut si Revoyo Labs itu gitu. Apakah itu semua dari batch 1 udah ada atau? Ada yang udah ada yang nggak ada dulu. Kalau batch 1 apa aja? Karena kan masih kayaknya semua orang sama-sama masih mencoba gitu kan. Iya. Gak cuma aku doang yang nyoba tuh. Revoyo juga mencoba. Betul, gitu. Produk itu develop teman-teman ya. Benar. Itu minimum viable product, bener gak sih? Iya, minimum viable product Revoyo itu dulu seperti apa nih? Gimana? Jadi emang dulu tuh kalau gak salah Senin sampai Kamis itu kita setiap jam 7 sampai 9 belajar nih biasa. Sama-sama. Minggu pertama belajar tok gitu. Okay. Tapi maksudnya kayak belajar tok as in kayak ya udah nih kita belajar terus nanti dibagiin YouTube-nya dan lain-lain gitu aja lah. Baru start hari Kamisnya kita diinfo kayak per minggu depan kita per day-nya ada tugas ya. Gitu jadi. Tadi barusan Kateo juga cerita daily ya dulu tugasnya ya? Daily. Gila. Gue batch 3 weekly aja udah pusing. Apalagi daily gak kuat. Tapi iya kayak nggak tahu deh ya. Terus habis itu baru nih start minggu kedua kita kayak belajar 7 sampai 9 ada tugas. Terus tugasnya tuh kalau nggak salah per besok maksimal tuh jam 6 kalau nggak salah. Wow. Jam 6 harus sudah dikumpulin. Jadi mereka tuh punya waktu sejam sampai 2 jam untuk ngecek lah gitu. Tapi anyway dulu kan isi orangnya 11 ya berarti. Jadi ya udahlah mungkin ngecekin 11 orang kayak intent gitu kan. Iya gitu kan. Terus itu selama 3 bulan. Jadi kayak ya udah nih tinggal kita lanjut terus topiknya. Terus ganti-ganti teacher juga kan. Kayak misalnya week pertama itu lebih ke arah branding tuh gimana sih. Terus masuk week kedua apa, masuk week 3 apa gitu kan. Sampai kayak gitu terus deh. Cuma emang tingkat kesulitannya aja yang makin sulit tiap weeknya. Soalnya aku tuh inget sebulan pertama everything seems fun gitu. Bulan kedua baru mulai kayak aduh kok waktuku ngerjain gak cukup ya baru gitu. Minggu ketiga kita baru mulai ngerasain agak apa ya biasalah mungkin tiap hari tugas kan jadi agak demot tuh gitu. Cuma untungnya waktu itu kita tuh per day tugas juga harus naruh feedback. Dan mungkin karena dulu orangnya dikit jadi setiap feedback tuh didengar. Yap. Misal kayak kita ngomong nih di minggu lalu kita ngerasa pembelajarannya kurang kondusif karena misalnya suara si teachernya atau suara apanya tuh ngeganggu, mungkin better next time teachernya di tempat yang lebih sepi atau apa. Itu hal-hal kecil gitu kan, sesimpel itu. Tapi next weeknya itu bakal beneran dilakuin. Tiba-tiba teachernya pindah posisi bukan di ruangan kemarin gitu. Terus kayak sesimpel tingkat ininya terlalu sulit nih, kita jadi kayak udah nggak ada waktu lagi buat ngerjain. Tiba-tiba dibuat agak mudah atau kayak tiba-tiba jadi ada kelompok. Karena dulu kita tuh single fighter semua dulu. Oh ya, belum ada team lead, belum ada kelompok gitu ya? Nggak ada. Jadi ketika aku bilang ngerjain tugas, means aku ngerjain tugas bukan tim. Gitu. Jadi nggak ada group project? Belum. Group project tuh baru akhirnya ada di bulan ketiga. Oh gitu. Jadi memang akhir bulan kedua, aku ingat banget kalau yang ini karena ini lumayan terasa dulu. Akhir bulan kedua mulai agak exhaust gitu kan kayak astaga capek gitu masih sebulan lagi nih gue gitu kan. Terus ya emang bulan-bulan kedua tuh bulan-bulan kritis. Iya kritis gitu. Terus kayak ternyata aku sempat ngobrol ke anak-anak lain, kita ngerasain hal yang sama Din gitu kan. Kayaknya mungkin abis itu kita nge-feedback mungkin mirip-mirip kali ya isi feedbacknya kayak kita exhaust nih, kita ngerasa kecapean dan lain-lain. Baru bulan ketiga akhirnya dibuat yaudah deh untuk mempermudah tetap setiap hari. Tapi sekarang jadinya kelompok ya. Gitu. Jadi ya memang lebih mudah sih jadinya karena nggak mikir sendiri kan. Betul. Kelompok itu ngebantu banget. Kalau yang pertama tuh beneran ya udah kebingungannya aku dan diriku sendiri. Iya betul.
Bener-bener. Ya udah sih, akhirnya pas kelompok juga lebih seru dan akhirnya kita juga lebih bonding. Ya bayangin aja 11 orang kelompok kayak bondingnya best Iya gitu juga kan. ya. Bener. Cuma sedikit banget ya. Bener. Dulu aja aku grup project 12 orang. 12-13. Satu grup. kelompok, satu grup. Oh iya, Satu rame kelas 60 orang. Oh gitu. oke, rame Iya banget. makanya beda. Iya gitu sih. Terus udah nih 3 bulan kelar. Baru kan tadi udah dipisah. Satu yang niti karir, satu yang karir change. Yang karir change dapet kalau gak salah 2 minggu sih. 2 minggu tuh buat dibantuin lu cara interview gini, bikin CV gini. Terus kayak coba deh kontak aku punya kenalan gini. Yeah. Tapi jadi sebenarnya diarahkan, tapi tetap kita yang ngelakuin gitu loh. Yap. Tetap kita yang reach out orangnya, kita yang di LinkedIn kayak hey my name is Dinda gitu. Kayak memperkenalkan diri ke semua makhluk di dunia gitu kan. Terus kayak ya udah akhirnya kayak nggak lama deh. Tapi TBH aku sebenarnya udah curi start. Jadi dari bulan ketiga sebelum si karir coachnya itu, aku udah apply duluan. Jadi once masuk karir coach itu jatuhnya aku udah ada udah ada jadwal interview nih. Aku tinggal belajar kayak ngomongnya gimana, bilangnya apa gitu. Nice. Gitu sih. Bagus, ambisius sejak awal. Ambisius cari kerja. Kalau enggak financial planning ya tadi. Oh iya benar ada itu ya. Tapi memang itu kadang-kadang butuh dorongan itu loh. Bener. Iya. Dan kalau sesuai financial planning gue hari itu, gue sangat ingat itu memang bulan terakhir uang gue akan habis sebenarnya. Jadi kalau gue tidak dapat di situ, bulan depan mungkin gue kayak mama papa tolong. Invest saya dulu. Tapi itu ini tahu memang kayak aku tuh beberapa ngobrol sama alumni. Sekarang tuh kan namanya SNPL ya, Study No Pay Letter. Itu banyak banget yang mereka kayak ambisius nyari kerja. Karena emang kalau gue nggak bisa bayar gimana? Tapi dia bilang kayak, tapi gara-gara itu dia bilang kayak kalau nggak ada pressure itu bisa jadi gue nggak seniat itu. Dia bilang gitu. Sampai itu benar. Iya. Memang kadang-kadang suka harus memberi kayak tekanan-tekanan sama diri sendiri. Baru akhirnya. Bener sih. Tapi gue mau nanya deh, kalau nggak salah tuh soalnya ya, kalau misalnya saya mengecek di LinkedIn Anda itu memiliki tulisan help pray for you as a content creative marketing for my month project. Apakah Anda adalah sebenarnya orang nomor 2 content marketing? Karena nomor 1 tuh Riri sebenarnya. Iya. Kan? Meskipun waktu itu jadi itu ini fakta unik sih. Jadi yang memang aku mau apply di awal itu adalah content marketing. Tapi nggak jadi kan aku apply. Yang kamu mau daftar yang akhirnya jadi belajar malah daftarnya. Jadi belajar. Oh, kamu mau role itu. Iya. Itu dapetin nama Riri. Iya. Karena aku nggak jadi kan, tapi melihat saja gitu kan. Terus kayak ya udah belajar. Muncul pakai di tengah belajar dulu aku sempet online, tapi kan ada offline-nya juga tuh. Kadang pengen ketemu. Enggak, kalau cuma kalau pengen ketemu doang. Karena kan mereka punya kayak punya go work-nya sendiri kan. Waktu itu kamu belum pandemi ya? Belum. Oh iya, karena selesai Februari 2020. Bener. Bulan depannya pandemi. Aku kelar pandemi. Ya. Aku dapat dapat kerja, masuk kantor seminggu, udah nggak pernah kantor lagi. Iya juga. Aduh. Tadi pokoknya tiba-tiba pas aku di tengah belajar, pas lagi datang, ada anak nih satu gitu, terus ya udah kenalan, oh ternyata dia kerja di sini gitu kan. Terus habis itu barulah dia bilang kayak, iya aku ngambil konten marketing, terus langsung aku tembak, itu yang waktu dulu ada di ini nggak sih lowongannya, terus dia kayak, iya gitu, oh ternyata elu, gitu kan. Terus ya udah ngobrol dan lain-lain, udah tuh lewat, nothing happen lah di situ. Sampai pas udah bulan ketiga agak akhir, tiba-tiba si Matteo yang reach out, intinya dia butuh kayak satu konten creator, konten kreatif lagi, tapi sifatnya lebih ke arah kayak intern lah gitu istilahnya. Jadi bukan full time, gitu. Terus kayak ya udah nanti kamu bakal bantu Riri lah istilahnya. Cuma bukan kalau Riri kayaknya lebih ke arah dia ngurus si manajerial dan lain-lainnya. Gue lebih ke arah si ya udah ngebuat video dan lain sebagainya gitu. Tapi itu cuman 1 bulan sih kayaknya. Jadi 1 bulannya persis di setengah bulan ketiga plus yang 2 bulan karir coach. Oh jadi bener-bener jadi within the program waktu itu kamu within bantu. The program. Wih berarti pernah megang sosmed review dong? Pernah. Wih pernah ini nih scroll. Yang awal-awal gambar saya followersnya berapa tuh masih zaman bala? Waktu itu kayak masih 10 deh.
ya? Puluh, waktu awal beneran baru megang nggak ini Dinda akunnya itu masih puluh-puluh orang doang. Pas gitu kita IG live-nya 10K belum nyampe tuh, aku inget banget. belum ya. Masih tidak bisa swipe up, kayak tolong nonton ini gak ada swipe-nya dulu. Sekarang udah 200.000 rame. Iya. Terus tapi cuma ini sih kan ya namanya cuma sebulan ya, agak sebentar gitu sebenarnya. Iya sih. Terus ya udah di situ sih sebenarnya. Abis itu out karena udah dapat kerja. Udah dapat kerja dan emang sebenarnya dari awal perjanjiannya kayak yaudah Nyoba ini aja, coba aja. dulu sebulan dulu terus nanti gimana nggak tahu lah gitu kan. Tapi ternyata setelah sebulan udah dapat juga di tempat yang baru. Jadi ya udah pas, itu simply pas aja sih tiba-tiba. Iya. Tapi fun fact Din, tadi barusan dari itu share salah satu, tahu Revoyu Labs kan, salah satu Revoyu Labs ada tuh kayaknya salah satunya diskusi dari karena kamu trial itu. Karena karena katanya kan karena Dinda sempat udah ada jadi experience kan megang, terus katanya itu menjadi salah satu kayak plus point kamu ketika kamu masuk ke company yang itu, dan akhirnya itu direplicate ke ribuan orang sekarang. Sekarang jadilah ada labs gitu. Jadilah labs katanya gitu. Itu ada benernya. Oh iya, jadi itu gimana tuh? Pokoknya pas karir coachnya udah kelar, kita semua tuh balik lagi nih seperti biasa, harus menulis feedback lagi gitu. Feedback, tapi kali ini feedbacknya gak cuma feedback harus gimana, cuma kayak kesan pesan lu deh selama lo kemarin di Revoyu tuh gimana. Memang aku tuh jawab di situ kayak belajarnya kemarin berguna, which is emang gue jadi nambah pinter, gue jadi tahu dan lain-lain. Tapi gue tuh jauh ngerasa lebih belajar justru ketika gue ngerasain internnya. Gitu, karena kayak maksudnya gini, yang kemarin kan teori gitu istilahnya, pas intern tuh gue beneran ngerasain kayak ada strukturnya, ada bosnya, ada apa dan lain-lain, terus kayak ternyata apa sih situasi gimana ya, kayak namanya juga dulu masih startup yang masih kecil kan dulu kan, jadi kayak situasi sekecil apapun itu impactnya gede, jadi beneran sangat kayak misalnya seminggu pertama kerjaanku ngapain, tiba-tiba things happen gitu. Wah, kita harus ganti nih, trennya udah berubah. Berarti aku harus adapt juga di situ kan. Nah, itu tuh justru aku rasain ketika aku udah ngerasain internnya. Kalau pas belajarnya kemarin kan lebih ke teori gitu kan. Dan memang to be honest juga, namanya aku career change ya, dari yang tadinya bukan di bidang itu pasti suka ada dong rasa-rasa kayak nggak confidence karena dibandingin dengan, nggak, sebenarnya mereka nggak membanding, tapi kita dengan diri sendiri kan suka ngebanding kayak dia lebih pinter ya gitu, saya kok nggak ngerti ya gitu. Dia ngomong apa gitu kan, suka ada gitu kan. Jujur itu terasa nggak confidence-nya itu ada sampai akhirnya aku udah intern dan berhubungan langsung dengan orangnya. Intinya sampai aku lupa kalau kemarin aku nggak confidence. Turns out pas aku interview dan lain-lain, aku kan udah pakai diriku yang after worknya di sini ya. Itu emang terasa lebih confidence karena aku tahu apa yang aku omongin. Terus kayak pas ditanya, kamu kemarin ngapain aja? Aku juga ngebantuin loh gini-gini. Aku tuh doing things gitu, bukan cuman aku belajar titik. Bukan yang kayak gitu, gitu. Jadi emang jujur di aku impactnya gede sih internnya itu dibanding belajarnya. Maksudnya belajarnya good, tapi ketika intern kayak gini kerja marketing gitu, itu baru terasa. Memang a taste of kerja marketing. Dan aku setuju banget yang confidence-nya itu ya, yang ngebantu. Karena kadang-kadang kan kayak, gue udah belajar tapi bisa gak ya gue kerja, ntar gue ngerugiin perusahaan lagi. Bener, kan kita bermain dengan berbagai budget itu ya, terpantau. Bener, betul. Gitu. Nah, kan habis itu udah akhirnya dapet kerja. Dan so far tuh, kamu kan udah kerja di 2 tempat ya. Tapi kalau misalnya dilihat di LinkedIn nih, dilihat di LinkedIn tuh sudah pernah ada pegang 3 role. Yang pertama adalah media master di, betul. Terus digital strategist di, dan sekarang yang di e-commerce ini gitu. Nah, betul. Boleh di-explain gak Din? Kayak very briefly aja, anggap kayak ini ke orang yang gak ngerti digital sama sekali gitu. Kayak each of those role atau each of the title tuh kamu ngapain aja sih? Terus mungkin apa yang di-handle gitu. Quite briefly aja. Oke, paling mungkin dari yang agency dulu kali ya. Boleh, sama boleh deh itu ya media master. Soalnya lumayan unik sih. Itu MT ya. Iya benar. Ya MT. Itu kenapa tuh pakai MT segala juga tuh juga boleh tuh. Sebenarnya aku juga ngerti kenapa mereka pakai MT ya. Itu mungkin mereka aja yang jawab tuh. Tapi intinya emang pas aku awal masuk, ini juga fakta unik sih. Jadi aku tuh nggak tahu aku dulu daftar MT sebenarnya. Oh gitu. Iya, jadi aku tuh cuma dikasih lembaran. Kayak yaudah kamu interview aja di sini. Ya ekspektasiku kan interview yang
ya udah nunggu depan, terus masuk ke ruangan interview udah selesai gitu kan. Pas aku masuk ke ruangan kok rame gitu kan. Tapi aku kira kayak ya mungkin aja nggak tahu apa gitu kan. Tapi kayak ya udah deh mungkin mereka punya cara baru atau apa gitu kan. Sampai dalam satu hari itu turns out kayak pokoknya beneran banyak deh, ada interviewnya, ada pitching, ada tes psikologinya. Dan ternyata diumumin juga di hari itu kayak selamat kamu keterima MT. Jadi kayak hah gitu. Jadi kamu nggak tahu itu MT gitu waktu masuk. Waktu itu cuma kayak ya udah coba aja deh kerja daftar kerja gitu. Iya. Oh gitu. Jadi aku nggak tahu itu MT, baru tahu MT-nya ketika diumumin ya udah kamu selamat ya kamu udah diterima gini yuk foto bareng. Terus kayak ada HRD-nya deh, dia kayak ngomong welcome to Media Masters, kayak management training kayak gitu kan. Tapi kayak ya udahlah gitu. Nah basically itu kayak emang yang mengeluarkan si MT ini kan perusahaan besarnya itu kan. Jadi kayak ya udah as a holding aja lah gitu. Itu basically cuma 3 bulan kita belajar sebenarnya. Belajar tapi mungkin spesifik kepada kayak media tuh seperti apa sih. Terus Indonesia tuh sekarang audiensnya seperti apa. Termasuk juga kayak tools-tools yang bakal kalian pakai tuh apa aja. Pokoknya intinya basically dia ngejelasin kayak tren sekarang plus job desk yang ada tuh apa aja sih di sini dan nanti tuh bakal ngapain aja. Gitu 3 bulan tuh. 3 bulan gak ya? Iya yang benar 3 bulan. Kalau kata LinkedIn kamu 3 bulan. Oke udah berarti. Terima kasih mengingatkan. Sama-sama. 3 bulan itu barulah jadi tuh di bawahnya ada banyak agensi lain gitu kan. Nah terus baru after 3 bulan kita tuh dipisah-pisah. Maksudnya dipisah tuh kayak siapa ke agensi mana gitu lah. Dan ya itu dari mereka lah istilahnya dapetnya kita apa. Akhirnya aku dapetlah jadi si strategic planner tadi gitu. Nah basically kalau strategic planner tuh sebenarnya lebih ke arah mungkin gini kali ya. Kalau yang paling basicnya dia itu adalah penengah dari klien dan juga dari si perusahaan kita, which is dari si agensinya. Jadi kita nih yang bakal ngomong ke klien, kita yang kayak klien maunya ini berarti gue harus create strategi in overall kira-kira gini. Sorry mau motong. Bedanya strategic planner sama AE apa? Nah aku tuh juga agak bingung sih karena 2 posisi itu ada sebenarnya dulu. Tapi kayaknya mungkin bukan. Jadi aku tahu ada tapi di aku tuh nggak ada. Gitu. Cuma kalau yang aku lebih ke arah kayak kita facing klien satu, after that kita generate nih kira-kira strateginya in overallnya tuh apa. Dan itu beda-beda tergantung klien. Ada klien yang mintanya bulanan, ada klien yang mintanya gue minta dibuatin setahun full dulu deh gitu. Nanti perkara di tengah ganti ya udah, tapi pokoknya gue pengen setahun gitu kan. Nah gue tuh dapet yang setahun kliennya. Jadi kayak ya udah gue harus buat nih selama setahun ke depan planningnya gimana dengan budget yang mereka berikan. Baru nanti aku eksekusi ke orang-orang. Jadi kayak misalnya aku pengen partneran sama vendor ABCDE dan KOL ABCDE. Berarti aku harus datang ke tim KOL nih kayak gue butuh KOL yang personanya gini. Butuh tuh kayak list KOL-nya plus budgetnya plus mereka tuh performanya seperti apa sekarang. Gitu. Terus kalau vendor pun juga nanti balik lagi harus juga sih yang ngobrol sama KOL sama vendornya juga sebenarnya. Jadi tim tersebut sebenarnya lebih ke arah membantu memberikan nih ini listnya, ini orang-orangnya gitu. Itu terus juga termasuk kayak kalau misalnya pengen bikin event, berarti aku yang langsung kayak project manager sebenarnya. Iya sih. Kalau kamu cerita gitu. Kayak project manager lah. Jadi yang beneran eventnya gini. Aku yang nge-handle vendor A, nge-handle ini pokoknya aku jadi penengah di antara segala-galanya gitu kan. Sampai masuk juga ke digital marketingnya. Tapi emang balik lagi semua ini tuh depends on your client gitu sih. So it's mix offline dan online sebenarnya yang kamu planningin. Betul. Oh gitu. Terus kayak dari digitalnya nih misalnya klien minta kayak gue pengen dong dibuatin ads-nya gini. Nanti balik lagi nih aku yang datang ke tim kreatif mau dong dibuatin gini. Tapi at the same time aku juga ke tim digital marketingnya kayak aku punya budget segini, result yang kita harapkan gini boleh dibuatin nggak kira-kira gimana gitu sebenarnya. Tapi serunya adalah karena itu mix kan. Jadi kayak aku nge-handle dari TV iya. Terus OH tuh apa ya namanya? Out of aku lupa ya, tapi intinya banner-banner gitulah yang ada di jalan. Itu juga digital marketing iya, event sama KOL sama vendor. Gitu. Cuma emang minusnya adalah dulu tuh pas aku kerja di situ masih pandemi.
Iya juga ya. Iya, kalau sekarang tuh aku ngelihat teman-temanku tuh beneran datang ke stasiun TV-nya. Oh gitu. Datang ke stasiun Seru juga TV-nya. Iya, terus kalau bikin event tuh mereka beneran turun ke jalan gitu loh, kayak ikut-ikutan. Ayo semuanya, yang kayak beneran ini orang-orang gitu. Iya. Tuh kayak aku nggak dapet itu gitu. Tapi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kan ngerasain versi online-nya juga gitu kan. Itu sih, itu briefly gitu. Terus begitu masuk ke sales marketingnya e-commerce ini, jadi sebenarnya di e-commerce ini tuh banyak gitu sales marketing. Tapi memang kerjanya apa itu sangat depends on keperluan bisnisnya lah intinya. Nah kalau aku dulu kebetulan aku pegang bisnis fulfillment kan. Terus aku tuh lebih ke arah, poinnya adalah aku tuh harus nge-marketingin ke orang, ini loh fulfillment kita tuh bagus, servisnya ABCDE, orang tuh harus tahu servis-servis kita, sehingga mereka tuh beli di gudang kita gitu. Jadi aku buat dari segala banner yang ada di aplikasinya tuh. Kalau kamu lihat misal lagi scroll terus kayak sebenarnya ada tim lain juga, tapi aku yang kayak minta tolong ke tim tersebut, kayak tolong dong kurasiin barang-barangnya apa aja kira-kira yang bisa masuk itu juga. Tapi di luar itu mirip sih sama kerjaan zaman yang agensi. Jadi aku juga berhubungan lagi sama tim digital marketing, terus sama tim OH dan gitu-gitu lagi untuk nge-create kayak marketingnya yang di luar aplikasi juga. Gitu sih sebenarnya. Aku agak kepo deh. Kalau berarti kan kalau agency adalah kamu tadi berhubungan sama tim digital marketing OH bla 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 dan kamu di request by client gitu ya. Aku mau ini, terus kamu ngasih gitu. Nah, kalau yang di e-commerce berarti nggak ada klien kan? Berarti apa yang request? Oh, apa yang ngerti. Beda sih. Jadi kalau sana kan beneran panutan adalah klien gitu kan. Klien adalah panutan kebalik. Nah, kalau di di e-commerce itu justru kayak ya udah nih, paling kita dari awal udah dikasih tahu bisnis goal kita ABCDE ya. Terus nanti manajemen biasanya. Karena balik lagi itu kan kayak keputusan bisnis gedenya lah gitu istilahnya high level. Terus baru dari situ kita nih kayak yaudah marketing berarti bikin KPI sendiri apa, business development bikin KPI sendiri apa, jadi kita harus create our own KPI gitulah intinya. Terus ya udah, terus misalnya udah ada KPI ini, kita harus naikin awareness tapi at the same time ordernya juga harus naik, baru kita turunin berarti marketing lu strateginya harus apa gitu. Jujur lebih sangat tactical banget sih kalau yang di e-commerce, karena kayak apapun yang lo lakuin lo harus mengukur pastinya. Terus kayak apapun yang pengen lo buat, entah gimana caranya, lo harus bisa memforecast itu bener sesuai angka yang lo buat di awal. Gitu sebenarnya. Kalau misalnya yang agency mungkin lebih ke arah kayak kita create something, terus turns out ini membantu klien. Membantu tuh banyak hal ya, bisa jadi memang klien lagi butuh, pengen dong naikin ordernya, atau pengen dong supaya semua orang tahu tentang tentang produk ini gitu. Tapi basically tidak terlalu data dibanding di e-commerce sih. Aku agak kepo dikit deh, Din. Karena kan ternyata sekarang karir yang kamu jalan itu tidak sepenuhnya digital. Padahal kan kemarin kerjanya digital gitu ya. Itu kayak waktu, dan itu semua bermula di ketika kamu masuk di pekerjaan kamu yang pertama banget ya. Iya. Setelah MT gitu. Waktu setelah MT itu apakah kamu masuk ke itu by choice? Atau sebenarnya ada opsi nih kalau kamu mau fokus di pekerjaan yang digital doang gitu? Enggak sih, jadi tuh kayak jadi tuh dulu after media master, mereka tuh kayaknya udah ada gambaran gitu loh, orang ini tuh jagonya di sini, orang ini ternyata plus minusnya gini, terus disesuaiin akhirnya ditaruhnya. Oh gitu. Karena emang temanku tuh juga kepisah sih, ada yang kayak aku nih strategic planner juga, tapi ada juga yang tadi masuk ke digital marketing. Tapi ada juga yang jadi kreatifnya juga. Oh gitu. Jadi padahal masuk di jalur yang sama. Benar. Jadi emang ngelihat gitu loh kayak orang ini bisanya di mana ya gitu. Mereka yang menilai ya, Betul. Iya. Soalnya menarik banget sih karena aku gak aware. Aku kira kan kamu sekarang masih benar-benar digital marketing, tapi ternyata sebenarnya memiliki kesempatan untuk masuk studio TV juga ternyata. Karena kan itu juga sesuatu yang seru juga. Tapi seru sih, itu banyak ketemu KOL dan lain-lain gitu kan, kayak I didn't expect getting that juga. Iya makanya. Ya memang berarti memang waktu itu ya udahlah, ini permulaan masuk ke dunia marketing kan waktu itu. Betul. Nice. Pingin kepo dikit deh, karena kan kamu kebetulan udah pernah di dua-duanya ya. Karena ini analisis saya aja ya, salah satu pertanyaan terbesar anak-anak yang baru selesai join si Revo ini
adalah aku agency dulu atau masuk brand ya gitu. Dan ada quotation yang ngomong kayak gini, pernah ada orang yang pernah bilang gitu kayak kasih pepatah gitu. Lo kalau anak baru itu sebenarnya masuk agency dulu aja, karena lo tuh ntar belajar segala macem gitu-gitu, dan lebih banyak exposure-nya, mega banyak brand, meskipun resikonya adalah quote unquote katanya ya, itu lebih kuda kerjanya gitu. Nanti kalau belajarnya sudah cukup, barulah kamu cari brand gitu. Kalau kamu ngedenger kalimat kayak gitu, kamu setuju atau enggak? Dan ada thoughts gak on that based on your experience? Oke, mungkin kalau versi very personal ya, which is yang experience-ku dan lain-lain, I do agree sih. Maksudnya dalam artian dengan menjalani kan berarti aku agency duluan baru brand ya. Iya, kamu pathnya itu. Iya, pathnya itu gitu, kayak aku nggak ngerasa itu menjadi minus, even jadi plus sih sebenarnya. Kayak misalnya gini, emang sih waktu di agency kita itu bener exposure-nya lebih banyak. Tapi the reason why you get so many exposures adalah emang jam kerja lu panjang sebenarnya. Gitu. Jam kerjanya panjang, terus mungkin dari segi tim kita tuh tidak terlalu struktural yang gede banget gitu kan. Otomatis kamu tuh dapat semua tuh lebih mudah gitu sebenarnya. Dapat semua lebih mudah as in ya udah kita tuh kerja di satu ruangan, itu semua tim tuh udah ada di satu ruangan itu sebenarnya gitu. Jadi kayak ada butuh ini beneran kamu datengin teman kamu yang kayak tolong dong ini KOL-nya kok belum datang ya, ini gimana kalian marah gitu misalnya. Atau kayak ini kok digitalnya kayak kurang bagus nih, bisa langsung datengin gitu. Dan itu semua bener-bener dalam waktu, aku gak tahu sih, tapi dulu tuh waktu zaman agency tuh deadline-ku gak pernah lebih dari 2 minggu. 2 minggu tuh termasuk lama. Apapun yang aku kerjain seminggu ideal. Speednya cepet banget ya. Gitu. Jadi kayak emang bener-bener kalau misalnya balik lagi nih, dulu aku pernah sempet di korporat dan lain-lain, itu bisa monthly lah gitu istilahnya. Di situ nggak ada tuh kata sebulan. Sebulan semua terlambat gitu. Jadi biasanya kita seminggu dan emang kita per weeknya juga ada reporting gitu sih sebenarnya. Jadi emang harus minggu itu gitu kan. Nah kalau misalnya karena aku di situ udah dapetin semuanya gitu istilahnya, kayak exposure-nya gede. Ketika aku pindah ke tempat lain, maksudnya ke brand gitu misalnya, aku tuh jujur udah lumayan kayak aku tahu nih sebenarnya tuh ada fakta ABCD yang bisa lo lakuin loh gitu, which is itu yang dibutuhin si brand. Karena kadang lo di hire memang untuk ngebantu mereka kayak gue udah kering nih, gue udah nggak tahu mau ngapain gitu kan. Dan kadang lo mempunyai ilmu tersebut ketika lo kerja di agency sih. Gitu, mungkin lebih karena pengetahuan lebih banyak, exposure lo lebih banyak gitu. Cuma balik lagi mungkin ini per brand beda-beda ya. Tapi konteksnya adalah ketika aku masuk brand, ternyata mereka tuh sangat data oriented gitu istilahnya. Data oriented, terus jelas kan kamu harus mengejar order, mengejar ini gitu. Which is ya di situ aku belajar lagi kayak ternyata pola pikirnya tuh beda, agency dan brand. Tapi karena aku kerja di agency, pas kerja di brand, stresnya brand itu nggak pernah ngebuat aku stres pas di agency. Banyak yang ngomong kayak gitu ya ternyata. Bener, jadi bahkan teman-temanku itu suka nanya ke aku kayak, Din kenapa kamu tenang banget? Terus aku kayak, apa yang harus dipanikin kayak? Tapi maksudnya gini loh, kayak ketika orang lain kadar paniknya tuh sampai 50 misalnya, 50 mereka udah panik, aku tuh harus sampai 70 atau 80 baru aku panik gitu loh. Awalnya aku kira mungkin temanku aja kayak gini. Tapi turns out kebetulan kerjaku yang di e-commerce ini lumayan banyak kayak stakeholdernya kan. Ya 80-90% orang mengatakan hal yang sama gitu. Dan aku ngerasa mungkin karena ini sudah dibanting dulu gitu dulu. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi sebenarnya pada akhirnya juga ini ya, kayak ya tergantung kebutuhan juga gak sih? Karena memang ya kalau memang kebutuhannya belajar berdasarkan pengalaman kamu, memang mungkin coba di agency dulu. Karena memang mungkin exposure-nya banyak, study case-nya, maksudnya case-case yang terjadi lebih banyak ya gitu. Cuma kalau misalnya gak nyari belajar ya juga gak harus ke situ juga lah ya. Sebenarnya pilihan sih. Tapi to be honest kalau masalah fulfilled kerja, karena kan aku emang dari awal pengen coba kerja di marketing, maksudnya ada bayangan marketing yang aku ingin tuju gitu kan sebenarnya. To be honest, aku lumayan sangat terfulfill ketika di agency sih. Sebenarnya kalau ngomongin marketing ya, karena beragam gitu loh. Ya capek dan long hours, tapi
lu dapat semua sebenarnya gitu. Kalau pas di e-commerce mungkin ya semua plus minus ya, tapi kalau pas di e-commerce mungkin lebih ke arah kayak ya udah nih lu udah kemarin di agency udah jago di sini, ini ada next level lagi. Oke deh, lu diajak belajar misalnya udah bukan tentang marketingnya banget lagi, tapi kayak gimana cara budget controllingnya, gimana cara iniin data, which is ya itu jadi saling melengkapi gitu sebenarnya. Ya juga ya, bener juga ya. Gitu. Iya ketika di I don't know kalau ini berdasarkan pengalaman aku ya, ketika di marketing ya emang ada budget yang mesti dikontrol, tapi mungkin ya di bagian kita saja gitu, nggak ya, as a whole ya, instead of di marketing kan as a whole kan. Betul. Oke, lebih ke bisnis sih kalau pas di ya, e-commerce bisnis. aku ngerasa iya. Bener. Waktu itu dan proses akhirnya kan kamu intinya ya udah di pernah dua-duanya agency dan juga udah pernah sekarang di brand gitu. Tapi waktu itu decision kamu ya ketika kamu decide kayak udah nih di agency gitu. Terus kayaknya mau pindah gitu. Dan aku nggak tahu apakah kamu langsung tahu directly pengen pindah ke situ gitu. Itu proses transisinya gimana? Sebenarnya lebih ke arah gini sih. Jadi waktu di agency itu ya agency itu kayak lumayan, nggak tahu sih kalau pas konteks aku ya, ini bisa jadi beda di orang lain. Aku tuh lumayan banyak di rolling gitu sebenarnya brandnya. Jadi kayak dari yang dulu brandnya sebenarnya semua mostly aku ngurus personal care gitu. Cuma personal care-nya dibeda-bedain gitu loh, kayak ada yang odol, ada yang body lotion, ada yang skincare. Somehow entah gimana aku tuh udah ke rolling di semuanya itu sebenarnya. Gitu. Jadi kayak udah waktu itu ngerasanya lebih ke arah udah nyobain nih semuanya gitu kan. Kayak hamdalah ya gitu. Terus ada momen dimana aku ngerasa kayak waktu udah berapa lama ya, kayaknya almost 2 tahun kalau gak salah. Aku lupa, pokoknya udah lumayan lama juga sih. Aku bilang lumayan lama karena di agency memang tidak banyak yang bisa mencapai itu. Secukupnya belajarnya. Benar. Nah terus kayak ada momen dimana aku ngerasa kayak ini kalau aku kelamaan di sini ya tadi fulfilled. Tapi kan balik lagi ada banyak hal juga yang aku korbankan. Tapi bukan korbankan ya, tapi lebih ke arah kayak udah waktunya nih aku ngerasa punya waktu juga misalnya buat diriku sendiri. Punya waktu juga untuk ya gak tahu sih, tapi waktu dulu tuh aku kayak ngerasa ya kerja good. Tapi there's so much things you must do juga beside kerjaan gitu sebenarnya. Itu yang ngebuat aku kayak udah harus nyari lagi nih yang lain gitu sebenarnya. Dan actually aku lumayan open juga sama bos-bosku. Jadi kayak waktu itu bosku tuh udah tahu kalau aku tuh lagi gue lagi open open to another work lah gitu. Terus dia juga kamu bilang berarti? Bilang. Jadi emang ini mungkin enaknya agency juga. Karena orangnya dikit, lo tuh deket sebenarnya. Iya. Ya maybe beda cases ya tiap orang. Cuma di casesku tuh kita tuh cuma berapa ya, skincareku tuh cuman total 4 orang sama headnya. Oh dikit banget ya. Iya. Tim saya aja lebih besar. Tim benar, terpantau. Pertimbangannya mungkin needs-nya udah berubah ya. Needs-nya udah berubah. Throughout the career. Dulu kan kayak aku pengen belajar, aku pengen tahu marketing seperti apa gitu kan. Yeah. Ini sekarang udah dijejel nih, udah tahu nih gitu. Jadi kayak ya udah waktunya deh. Iya. Oke, berarti ya karena waktu itu kamu needs-nya udah berubah, akhirnya kamu decide untuk waktunya pindah. Gitu. Tapi itu sesuatu yang normal sih ya. Maksudnya ketika apalagi kamu udah berkarir, gue juga jadi mencari referensi kan, karena gitu sebenarnya kurang lebih sama gitu. Waktu itu tapi apa sih maksudnya ketika kamu mendecide untuk kayak I need a new chapter. Apa kayak gejala-gejalanya apa dan apa yang membuat kamu berani untuk ngambil keputusan itu gitu. Karena mungkin untuk banyak orang banyak yang ya regardless apapun pekerjaanmu ya, maksudnya even di luar teman-temanku yang non marketing pun mereka juga very struggling gitu loh to know kayak, karena kan ketika kita ngejalanin sebuah karir kita juga it's our life kan, maksudnya it's our decision juga untuk kayak apakah ini gue next chapter, bukannya lo bekerja lo dikuasain sama perusahaan itu gitu loh. Kadang-kadang banyak yang kesulitan untuk mengingat hal itu. Nah ketika itu any tips nggak? Ini any tips nggak atau what did you do gitu? Mungkin what are your checklist? Ini ada sih salah satu kata temanku. Justru waktu zaman aku masih HRD dulu, tapi menurutku kata-kata dia itu tepat. Jadi aku pernah mempertanyakan hal yang sama kayak sebenarnya kapan sih orang harus pindah? Karena kan balik lagi kita takut ya keputusan kita salah. Yeah. Kita nggak tahu nih nextnya better or not gitu kan sebenarnya.
Nah, temanku nih dulu pernah bilang kayak basically pindah atau enggak tuh ya setiap orang punya keputusan masing-masing. Tapi menurut dia saat paling tepat lo pindah itu adalah ketika kayak ya tadi lo pasti kan dari awal masuk dan lain lo ngerasain gitu, oh environmentnya kayak gini, rasa bekerja yang seperti ini. Tapi biasanya tuh pasti suka ada momen ini bisa momen di dalam kerjaan, bisa momen personal lo which is di luar kerjaan. Yang lo sadar kayak maybe it has changed, terus lo akhirnya sadar tadi sih kebutuhannya udah beda, lo udah nggak butuh melakukan hal-hal yang sama seperti kemarin. Terus gue nggak tahu sih, nggak bisa mendescribe ini dengan jelas, tapi kadang lo udah bisa punya insting kayak this is the time gitu sebenarnya. Jadi kayak biasanya sih ada perubahan ya, perubahan tuh bisa di kerjaannya, memang ada yang berubah mungkin udah kok ini beda sama yang dulu gue harapkan, itu bisa jadi gitu kan, atau berubah simply kayak ya lo-nya gitu kayak mendadak lo tadinya single atau berkeluarga, gue udah gak butuh nih kerja seperti ini lagi misalnya. Itu juga bisa. Atau simply ada orang yang, ini ada kasus di temenku sih, sebenarnya aku gak terlalu ngerti gimana dia tiba-tiba berubah, tapi dia itu dulu orang yang sangat pokoknya aku pengen cari duit sampai ada momen dimana dia kayak aku ngerasa misalnya kayak pencarian uangku nih udah lumayan cukup lah, waktunya aku misalnya lanjut S2 or apa, dia akhirnya milih ya deh sambil nunggu gue keterima S2 gue cari tempat kerja yang mungkin lebih bisa memberikan gue waktu untuk belajar juga gitu sih. Jadi menurut gue kayak balik lagi momen pasnya kapan tuh itu akan terasa sendiri, akan muncul sih. Sendiri ya. Iya gitu pada sih. akan tahu pada waktunya Sheila. Bener, sama kayak cari jodoh gak ada yang tahu. Tiba-tiba kayak gitu. Ketemu, tidak direncanakan. Gak direncanakan. Saya tidak mau mencari pacar, datang. Gimana ini? Biasanya begitu. Hidup mah begitu hobinya ya. Betul. Karena ya gak tahu sih, tapi balik lagi kerjaan itu kan juga sebenarnya part of our life juga. True. Ya. Dan seperti yang kita semua tahu, life is unpredictable in every aspect, jadi nggak cuma kerjaan doang. Which is ya udah jalanin aja sih menurut gue sampai lo menemukan titik gue harus mengubah hidup atau lo mengubah apa things di your daily things gitu sih sebenarnya. Iya. Din, pingin di-share dikit dong. Karena kamu sempat share juga ya tadi gitu bahwa ini ya Ella nih kita ngomongin karir jadi agak-agak sedikit curcol hati ya tentang life, gak apa-apa lah nyerempet dikit-dikit. Katanya kamu tuh pernah mengeksplor abis naik gunung, kamu katanya waktu tuh pernah share lagi dalam proses pencarian jati diri katanya kan, which is important juga loh, itu a part of ya kalau ini ngomongin tentang karir itu juga tetap part of karir kan. Yang ceritanya kamu sempat mendaki gunung pulang langsung terbang ke Lombok Sheila. Itu apa yang terjadi dan apa yang dipelajari, apa yang dicari gitu loh Din. Iya itu benar sih sebenarnya. Jadi ada momen dimana keadaanku tuh baik-baik aja sebenarnya, nothing's bad, kayak as it is aja. Tapi ada sesuatu di diriku yang kayaknya apapun yang aku lakuin sekarang gitu, dan aku nggak tahu apakah ini konteksnya murni kerjaan atau bisa jadi kerjaan dan lain-lain, bisa jadi ya dan hidup gitu ya. Atau aku ngerasa kayak apapun yang aku lakukan sekarang nggak ada masalah, tapi aku nggak fulfill, kayak ada void gitu. Ya Allah ada void gitu. That's relatable, itu relatable. Kayak ada void gitu kan. Terus aku tuh mikir kayak aku mencoba melakukan hal yang sama seperti yang aku lakuin dulu, which is aku keluar dulu dari zona nyaman. Ya mungkin nggak se-taking risk dulu ya, tapi intinya adalah poinnya keluar dari zona nyaman, do something new lah intinya. Aku tuh dulu nggak pernah ke gunung sebenarnya, tapi emang udah cita-cita dari dulu kayak simply dulu nggak dapet aja sih temennya, kayak nggak ada ngajak ya ini gitu kan. Terus sampai akhirnya aku mikir kayak mungkin dengan aku melakukan ini aku akan menemukan hal baru gitu istilahnya. Terus ya udah, tapi itu malah terlalu pas gitu loh, kayak aku udah dapet nih temen buat naik gunung. Nggak lama setelah itu aku tuh ada teman lain, jadi kayak ini tuh beda circle sebenarnya, yang ngajak kayak Din ayo kita ke Lombok ngapain, diving. Terus kayak aku juga nggak pernah diving di situ. Terus aku pikir kayak aku tuh udah nge-accept dua-duanya, tapi yang tidak aku expect adalah ternyata tanggalnya cuma beda satu weekend 2. Tapi itu kayak ya udah tiba-tiba terjadi aja gitu kan. Terus ya udah tuh pertama kali naik gunung fulfilled banget sih rasanya, kayak oh indah ya ternyata, meskipun naik gunung tuh kayak serius perahu ya?
Perahu Oh ya, aku dulu. juga pernah sih perahu. Tapi perahu indah sih, bukan Bagus. yang, maksudnya bukan yang kayak lo naik gunung dengan penuh kesusahan. Ya Iya, susah. itu tapi, katanya begitu newbie loh kata teman-teman gue. Terus gue kayak gue udah bengep-bengep banget naik perahu, gila. Kayak ditipu deh, gue juga dibilang gitu. Iya, terus nyampe atas yang kayak sampai sekarang saya belum naik gunung lagi, tidak berani, Iya tidak kuat. bener, kayak iya sih. Gue ada kemarin tapi. Oh udah mantap. Another cerita. Nah terus ya udah nih naik gunung. Terus turun istirahat berapa ya 1-2 hari. Tapi itu aja sebenarnya orang-orang tuh udah mempertanyakan aku kayak apa yang Dinda lakukan ini, karena aku nge-post gitu kan di waktu naik gunung. Cuma mungkin orang mikirnya kayak oh ya udah mungkin dia emang lagi naik gunung aja. Tiba-tiba minggu depannya saya lagi sama ikan gitu kan. Dari gunung ke ujung. tiba-tiba meluncur gitu kan. Terus semua orang tuh juga mempertanyakan kayak ini lu beneran naik terjun payung atau gimana gitu kan, kok tiba-tiba ikan gitu kan. Terus ya udah diving waktu itu di Lombok juga dan lain sebagainya. To be honest itu ngebuat aku fulfilled sih, maksudnya kayak oh aku bisa gitu. Mungkin itu yang aku cari gitu ya, validasi terhadap hidupku sendiri bisa jadi gitu kan. Itu tapi at the same time aku realize sih kayak ternyata nih in overall mungkin simply emang hidup tuh harus dibuat balance ya. Balance orang tuh beda-beda actually. Jadi kayak lo balik lagi lo harus mendivine balance lu tuh seperti apa. Cuma kalau gue tuh ternyata kayak mungkin kemarin gue udah bersusah-susah waktu zaman di agency juga. Pas gue ngelakuin ini nih, oh gue ngerasa nyaman gitu. Disitulah itu salah satu momen yang ngebuat gue kayak oh ya hidup tuh emang gak cuma kerja aja gitu. In my context ya gitu maksudnya. Jadi kayak gue ada sih pepatah yang bilang dimanapun lo berada, apapun yang lo lakukan, do it 100%. Karena anyway, lo tuh udah diberkahi untuk bisa berada di posisi tersebut sebenarnya. Gitu kan. Cuman sebagai manusia yang masih sangat manusia, lo juga harus mengingat kayak kebahagiaan lo gitu kan. Kayak lo kerja terus, lo gini dan lain-lain, pasti lo juga butuh buat istirahat. Lo butuh untuk kayak, sebenarnya hobiku tuh apa? Karena jujur ketika aku terlalu fokus sama kerjaan, aku tuh sampai gak ngelakuin hobiku. Sebenarnya kemarin-kemarin tuh dulu sekarang. Kalau sekarang sih I do it both ya. Apa tuh hobinya? Apa? Gambar sih. Oh gambar. Oh nice. Easy hobi sih. Oh iya ibu ketua head of decor di mana-mana ya. Iya benar ya. Di sekolah, di SMA, betul. di kuliah. Sampai sekarang kerjaan saya jadi IO-nya nih kalau ada acara-acara yang lucu-lucu. Oh begitu. Kayak dekor-dekor nggak jelas gitu. Coba Dinda gitu. Sip kak gitu. Gitu sih. Jadi kayak momen dimana aku realize aku ngelakuin dua-duanya bisa. Itu tuh sebenarnya kayak rasa voidku tuh agak hilang sih gitu sebenarnya setelah itu gitu. Jadi aku ngerasa kayak oh mungkin lo memang harus melakukan mana yang lo suka. Tapi at the same time jangan sampai lo lupa sama responsibility lo juga gitu sebenarnya. Karena kalau kayak suka doang tapi responsibility-nya 0 gitu, lo pasti kayak wondering kan apa sih yang gue lakukan dalam hidup ini gitu kan. Bener. Dan sebaliknya gitu sih sebenarnya. Gila. Best banget ya life. Saya barusan seperti mendapat petuah. Terima kasih Bu Dinda. Habis ini jalan. Habis ini jalan kayaknya. Minggu depan nanti saya di tempat lain deh. Oke. Kita nih ada satu segmen penutup nih sebelum. Biasanya ini adalah pertanyaan yang selalu kita tanya ke semua yang menjadi bintang tamu nih gitu. Best. Mau Dinda jawab cepet aja jawabnya. Sebenarnya gak rapid fire banget sih, tapi biasanya istilahnya orang rapid fire cuma 3 pertanyaan. Oke? Siap? Oke, pertanyaan pertama. Apa morning routine Dinda? Sikat gigi. Gak apa-apa, bagus. Itu harus dilakukan. Kayak bau gitu. Jadi kayak sih. Tapi kadang-kadang gatel lah kalau gak dijikat. Iya kan kayak gak enak gitu. Iya, gak apa-apa, bagus. Aduh, ngangkat. Oke, pertanyaan nomor 2. Biasanya kalau Dinda lagi jenuh atau lagi gak bisa fokus ngapain? Meditasi. Wih, gila. Namaste, Bu. Tergantung sih. Jenuh butuh ketenangan, meditasi. Kalau jenuh kayak aku pengen membara, aku pengen main, biasanya aku tiba-tiba ngajak teman aja yang nggak tahu keluar. Hangout gitu. Iya, karena bosen kan kalau misalnya di rumah gitu. Oh, menarik. Meditasi ya. Terakhir kalau misalnya include tadi juga apa? Kalau misalkan ada buku atau podcast atau artikel atau YouTube atau apapun yang kamu mau rekomendasikan, gak harus berhubungan sama karir, just anything that you find fun atau inspiring, helpful segala macam, apa yang kamu mau share? Ini yang pertama muncul di kepalaku ya. Kalau podcast atau Spotify sih kayak dia ada di keduanya. Iya, itu
bagus banget kalau lo nyoba dengerin yang Alexandro Ruby. Ya. Karena maksudnya topiknya tuh cukup beragam dan itu orang kinda realistis ya, which is gue suka. Jadi kayak nggak terlalu ngawang yang kayak manifest gitu, tapi gimana manifestnya gitu kan, kayak jelas gitu. Tapi juga nggak heboh yang kayak kepala lu berat gitu sih. Yes. Jadi kayak boleh tuh podcastnya diikutin. Kalau buku, buku tuh ada. Aku lupa tapi judulnya apa? Tentang apa? Yang Sumin Haimin. Siapa sih? Orangnya tuh dia tuh dia tuh dulunya Hmong. Pokoknya dia tuh dulu Hmong, tapi dia kayak sekolah terus, definisi sekolah terus sampai tiga kali sekolah kalau nggak salah. Jadi dia cukup open minded lah. Isi bukunya tuh sebenarnya ngajarin kayak life tuh apa sih sebenarnya gitu. Kayak itu juga salah satu buku yang menurutku ngasih tahu aku kayak life is so much to do, so much thing yang mungkin lo selama ini gak realize karena lo tuh fokus pada satu hal gitu sebenarnya. Itu bukunya bagus banget sih. Nanti aku ini deh. Kalau misalnya nanti kalau ada share linknya, kita taruh description. Cukup terkenal kok. Gitu. Sip, kalau gitu sudah. Terima kasih banyak Radinda hari ini. Terima kasih buat rekomendasinya, buat sharing-sharingnya. Ini juga karena ibunya lulusan sarjana psikologi ya. Jadi ada sesi konseling gitu sedikit ya di akhir-akhir ini. Kalau misalkan teman-teman yang dengar atau mau nonton, mau connect sama Radinda, bisa ke LinkedIn atau Instagram atau apa yang lain? Bisa, aku LinkedIn paling sama Instagram kali. Boleh, namanya apa di drop? Silakan. Malu nih. Instagramnya Dinzi, LinkedIn-nya cari namaku aja, nama panjang persis. Siapa ibu namanya? Radinda Dia Utari. Oke deh kalau gitu. Thank you banget Radinda udah menyediakan waktu dan berbagi dan bercucol ria di sini. Thank you juga Lofi. Dan terima kasih juga yang udah dengerin. Kalau misalkan kamu ngerasa ini bermanfaat, take 10 seconds untuk share ini ke teman-teman yang lain yang mungkin kamu juga ngerasa mereka akan merasa ini bermanfaat. Jangan lupa rate di Spotify dan juga like di YouTube supaya algoritmanya mendukung podcast kita. Aku Ivi. Dan aku Dinda. Pamit dulu. Bye-bye. Bye.